Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naim Anggreni, NIM D0221044. Saya adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Matematika Universitas Unu Kalbar. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Inovasi Pembelajaran. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perpangkatan, di mana perpangkatan ini merupakan materi kelas 9 yang akan kita bahas. Di sini perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, contohnya A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A sebanyak jumlah N, di mana N adalah bilangan bulat. Nah, contoh 3 pangkat 5. Jadi ini dibacanya 3 pangkat 5. Bisa kita tulis perkalian berulang 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 pangkat 4. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 5 sebanyak 4 kali. Kemudian min 2 pangkat 3. Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Min 2 sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya negatif 1/2 pangkat 4. Nah, ini kita harus berhati-hati karena negatifnya berada di luar tanda kurung, sehingga bisa kita tulis negatif dalam kurung 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. 1/2 sebanyak 4 kali. Nah, ada istilah dalam perpangkatan yaitu 3 pangkat 5. 3 pangkat 5, di mana 3 ini ada biasanya disebut dengan basis, dan 5 ini disebut dengan pangkat, atau biasa disebut juga dengan eksponen. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengubah perkalian berulang menjadi bentuk pangkat. Berulang ke dalam bentuk pangkat. Contohnya min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3. Nah, perkalian berulang ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, basisnya kita tahu adalah min 3. Min 3-nya ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Sehingga bisa kita tulis negatif 3 pangkat 4. Contoh lain, P dikali P dikali P dikali P dikali P. Nah, basisnya adalah P, atau bilangan pokoknya adalah P. Nah, kita hitung berapa jumlah P? 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 5. Jadi P pangkat 5. Nah, selanjutnya perkalian pada perpangkatan. Nah, ada 3 bentuk perkalian dalam perpangkatan. Yang pertama, jika kedua bilangan basis pokok itu dipangkatkan, maka itu sama saja menjumlahkan pangkat-pangkatnya, ya. Kemudian yang kedua, jika sebuah basis yang berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, itu sama saja mengalihkan pangkat tersebut. Nah, yang ketiga, jika ada suatu bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan, maka itu sama saja dengan memberikan pangkat di masing-masing bilangan tersebut. Nah, contoh dari bentuk yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, ya. Kemudian kita contohkan A pangkat M ditambah N. Contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, itu sama saja menjumlahkan kedua pangkatnya. 4 pangkat pertama 2
Kemudian pangkat yang ketiga, yang keduanya 3. 4, 2 ditambah 3 itu sama dengan. Jadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 5. Kemudian bentuk yang kedua adalah A pangkat M pangkat N. Hasilnya A pangkat M dikali N. Contohnya 4 dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 4. Itu sama saja mengalihkan pangkat tersebut. 4 3 dikali dengan 4 sama dengan 4 3 dikali 4 12. Sehingga hasilnya 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4 itu menghasilkan 4 pangkat 12. Kemudian contoh yang ketiga, bentuk yang ketiga A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 dikali 3 pangkat 4 itu sama saja 2 dipangkatkan 4 dikali 3 dipangkatkan juga dengan 4. Nah, sampai sini penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.